Ada sebuah rahasia yang berusia lebih tua daripada semua kerajaan yang pernah runtuh. Lebih tua daripada bahasa yang kita gunakan untuk menyebut diri kita manusia, dan lebih tua dari keyakinan yang kita warisi tanpa pernah menanyakannya kembali. Sebuah rahasia yang tersembunyi bukan di balik pintu kuil, bukan dalam lembaran kitab suci yang pudar, tetapi justru di dalam tubuh kita sendiri. Rahasia itu bernafas bersama kita setiap hari, namun tidak pernah benar-benar kita sadari. Para tabib kuno menyebutnya nafas 4 pintu. Sebuah teknik pernapasan ritmis yang diyakini mampu membuka 4 jalur energi utama dalam tubuh, seperti membuka gerbang ke dalam sistem penyembuhan alami yang selama ini tertidur. Mereka percaya bahwa manusia tidak pernah diciptakan sebagai makhluk rapuh. Kita hanya lupa bagaimana mengakses kekuatan yang membuat para penyembuh zaman dahulu mampu menenangkan sakit dalam hitungan menit, menjernihkan pikiran yang kusut, dan menghidupkan kembali energi yang seakan terhapus oleh beban hidup. Namun rahasia ini tidak pernah diajarkan sembarangan. Dalam catatan-catatan tua yang terselip di perpustakaan Alexandria, dalam manuskrip Persia, dan dalam ajaran para yogi Himalaya, selalu ada satu hal yang sama. Nafas adalah jembatan antara tubuh dan kesadaran. Nafas adalah kunci yang bisa mengubah arah hidup seseorang jika digunakan dengan tepat. Yang menarik adalah, ribuan tahun kemudian, sains modern akhirnya menyusul. Saraf vagus yang mengalir dari batang otak ke seluruh sistem tubuh ternyata bekerja seperti konduktor energi internal. Ia menenangkan, menyembuhkan, dan mengatur hidup kita dari balik layar tanpa pernah meminta pengakuan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saraf vagus sangat peka terhadap ritme nafas tertentu. Ritme yang sebenarnya sudah dikenali oleh para tabib kuno jauh sebelum dunia mengenal istilah biologi atau neuroscience. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, izinkan saya bertanya asal kota Anda. Sampai kemana saja video ini hadir? Dan mungkin Andalah yang dipilih takdir untuk mendengarkannya. Dalam perjalanan video ini, kita akan menelusuri bagaimana teknik nafas 4 pintu bekerja, dari akar sejarahnya hingga penjelasan mendalam tentang 4 gerbang energi yang saling terhubung. Kita akan melihat bagaimana sains modern akhirnya memberikan bahasa rasional bagi sesuatu yang selama ribuan tahun dianggap mistik. Dan akhirnya, kita akan mempelajari cara mempraktikannya, langkah demi langkah, agar energi penyembuhan dalam tubuh dapat terbangun kembali. Jika kamu merasa ada sesuatu dalam dirimu yang selama ini tertidur, mungkin inilah saatnya untuk membangunkannya. Untuk memahami mengapa nafas 4 pintu dianggap begitu sakral oleh para tabib kuno, kita perlu menelusuri jejaknya jauh ke belakang, ke zaman ketika manusia pertama kali menyadari bahwa tubuh bukan sekadar wadah daging dan tulang. Ia adalah medan energi, sebuah ruang hidup yang beresonansi dengan alam semesta. Dalam tradisi Mesir kuno, para penyembuh di kuil Per-Ankh percaya bahwa tubuh manusia memiliki 4 gerbang energi yang disebut sebagai pintu kehidupan. Mereka mengajarkan bahwa selama 4 pintu ini tetap terbuka dan selaras, seseorang akan hidup dalam harmoni. Tetapi jika salah satu tertutup oleh stres, ketakutan, atau pola hidup yang tidak seimbang, energi vital yang disebut Shechem akan mengalir tidak merata. Hasilnya adalah kelelahan, penyakit, atau kekacauan batin. Di sisi lain, dalam tradisi Persia kuno, para tabib Zoroastrian menggambarkan tubuh manusia sebagai istana 4 kamar. Setiap kamar dihubungkan oleh aliran napas yang disebut Hufarenah, yang konon menjadi sumber kejernihan pikiran dan keteguhan hati para raja. Mereka percaya bahwa seseorang tidak dapat mencapai kebijaksanaan tanpa terlebih dahulu menguasai aliran napasnya. Menurut mereka, napas adalah satu-satunya jembatan yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu dan tidak dapat diganggu oleh keadaan luar. Dalam tradisi yogi di Himalaya, para pencari kebijaksanaan meyakini bahwa tubuh manusia memiliki 4 pintu prana yang bekerja seperti gerbang kosmik.
Setiap pintu menghubungkan manusia dengan aspek tertentu dari kehidupan. Satu pintu untuk kehadiran, satu untuk keberanian, satu untuk penyembuhan, dan satu untuk kesadaran. Ketika 4 pintu ini terbuka melalui ritme pernapasan tertentu, prana atau energi hidup mengalir dengan bebas. Mereka menggambarkan keadaan ini sebagai duduknya matahari di dalam tubuh. Sebuah metafora yang menggambarkan kondisi keseimbangan yang sempurna. Meskipun setiap budaya menggunakan istilah dan simbol yang berbeda, ada pola yang tidak dapat diabaikan. Semua tradisi ini mengenali 4 pusat energi utama dalam tubuh. Semua tradisi ini menggunakan napas untuk mengaktifkan atau membuka pusat-pusat tersebut. Dan semua tradisi ini percaya bahwa napas bukan hanya proses fisiologis, tetapi sebuah mekanisme spiritual yang mampu mengubah keadaan batin manusia. Yang menarik adalah, konsep-konsep ini ditemukan pada periode zaman yang berbeda dan pada budaya yang terpisah ribuan kilometer. Tidak mungkin mereka saling menyalin. Yang mungkin terjadi adalah, mereka semua mengamati fenomena yang sama, yakni bahwa ketika manusia bernapas dengan pola tertentu, terjadi perubahan signifikan pada tubuh, emosi, dan pikiran. Baru pada era modern, neuroscience menemukan sesuatu yang seolah menjadi jembatan antara mistisisme kuno dan logika masa kini. Saraf vagus, serat saraf terpanjang dalam tubuh, ternyata mempengaruhi hampir semua sistem penting. Ia mengatur denyut jantung, pencernaan, respon stres, dan ketenangan pikiran. Dan yang lebih mengejutkan lagi, saraf vagus sangat responsif terhadap ritme napas yang lambat, dalam, dan teratur. Para tabib kuno mungkin tidak mengetahui nama saraf vagus, tetapi mereka memahami efeknya. Mereka melihat bagaimana seseorang bisa pulih dari kesedihan berkepanjangan hanya dengan memperbaiki napasnya. Mereka menyaksikan bagaimana tubuh yang tampak rapuh dapat kembali bertenaga setelah 4 pintu energi dibuka melalui ritme napas tertentu. Inilah alasan mengapa nafas 4 pintu dianggap lebih dari sekadar teknik. Ia adalah warisan pengetahuan lintas zaman, sebuah bahasa kuno yang berbicara langsung kepada tubuh kita tanpa perlu diterjemahkan. Untuk memahami cara kerja nafas 4 pintu, kita perlu melihat tubuh bukan hanya sebagai struktur biologis, tetapi sebagai lanskap yang dipenuhi gerbang. Gerbang energi, seperti 4 sungai yang mengalir menuju pusat kehidupan. Para tabib kuno menggambarkan 4 pintu ini sebagai jalur yang saling terhubung. Masing-masing memiliki peran dalam penyembuhan, ketenangan, dan kejernihan batin. Dalam bahasa modern, 4 pintu ini dapat dipahami sebagai 4 wilayah utama yang paling responsif terhadap perubahan pola napas dan secara langsung berhubungan dengan saraf vagus. Pintu pertama disebut sebagai gerbang dada. Disinilah napas masuk untuk pertama kalinya, membawa gelombang udara yang dapat menenangkan atau mengguncang sistem saraf kita. Ketika kita bernapas cepat dan pendek, gerbang ini menyempit. Tubuh mulai membaca situasi sebagai ancaman, dan saraf simpatis mengambil alih. Namun, ketika kita menarik napas perlahan dan teratur, gerbang ini terbuka seperti kelopak bunga yang bersentuhan dengan cahaya matahari. Saraf vagus yang mengalir di sekitar dada merespons dengan menurunkan ketegangan dan mengembalikan tubuh pada keadaan aman. Para tabib kuno menggambarkan pintu ini sebagai pintu perlindungan. Pintu yang mengajarkan tubuh untuk tidak bereaksi dengan ketakutan, melainkan dengan kehadiran. Pintu kedua adalah gerbang perut. Disinilah napas turun lebih dalam, melewati dinding emosi yang sering kita abaikan selama bertahun-tahun. Para yogi menggambarkan pintu ini sebagai gerbang penyimpanan pengalaman batin. Setiap emosi yang tidak tuntas, setiap luka lama yang dibiarkan membeku, tertampung di sini. Ketika napas mencapai bagian ini, energi mulai bergerak dan membuka kuncinya. Dalam perspektif ilmu saraf, gerbang perut ini terhubung erat dengan sistem enterik yang sering disebut sebagai otak kedua manusia. Sistem ini terhubung langsung dengan saraf vagus dan sangat sensitif terhadap ritme pernapasan. Ketika napas menghampiri gerbang ini,
Sistem pencernaan tenang, kecemasan mereda, dan pikiran mulai mendapatkan kejernihannya kembali. Pintu ketiga adalah gerbang tenggorokan. Para tabib menganggapnya sebagai pintu suara batin, pintu yang menghubungkan pikiran dengan keberanian untuk mengekspresikan diri. Napas yang mengalir melalui tenggorokan tidak hanya membawa oksigen, tetapi juga membawa kejujuran. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketakutan, rasa malu, dan tekanan batin sering menutup gerbang ini tanpa mereka sadari. Ketika napas mengalir lembut melewati tenggorokan, saraf vagus bercabang di area ini, merespons dengan melepaskan ketegangan yang tidak terlihat. Para penyembuh kuno menggambarkannya seperti membuka keran yang tersumbat, sehingga energi dapat mulai naik kembali ke pusat kesadaran. Pintu keempat adalah gerbang tulang belakang. Ini adalah pintu terdalam, pintu yang sering kali menjadi kunci utama dalam membuka energi penyembuhan. Para tabib Mesir menggambarkannya sebagai sumbu cahaya di tubuh manusia. Para yogi menyebutnya sebagai jalur tempat energi naik dan turun. Dalam istilah modern, gerbang ini berhubungan dengan pusat-pusat saraf yang mengalir melalui tulang belakang, menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Napas yang mencapai gerbang ini tidak lagi hanya menjadi aliran udara, tetapi menjadi getaran ritmis yang memberi sinyal kepada saraf vagus untuk memperluas pengaruhnya. Disinilah tubuh memasuki kondisi penyembuhan yang mendalam, sebuah keadaan yang sering digambarkan sebagai keheningan yang hidup. Ketika 4 gerbang ini terbuka, tubuh memasuki kondisi yang sulit dijelaskan, namun mudah dirasakan. Seperti sesuatu yang selama ini terkunci mulai bergerak lagi. Seperti pintu yang telah lama berkarat, akhirnya berputar perlahan dan membuka ruang yang sudah lama terlupakan. Dan semuanya dimulai dengan ritme napas tertentu. Sebuah ritme yang diatur dengan kesadaran dan ketenangan. Di bagian berikutnya, kita akan membongkar bagaimana ritme nafas 4 pintu bekerja. Bagaimana 4 pintu ini saling berinteraksi. Dan mengapa sains modern akhirnya memahami sesuatu yang para tabib kuno sudah ketahui tanpa mikroskop atau laboratorium. Untuk memahami kedalaman teknik nafas 4 pintu, kita perlu melihat bagaimana 4 gerbang energi ini tidak bekerja secara terpisah. Mereka bergerak seperti 4 nada yang, ketika dimainkan bersama, menciptakan harmoni yang mengubah keadaan tubuh dan kesadaran. Para tabib kuno percaya bahwa napas yang mampu menyentuh keempat pintu secara berurutan akan membangunkan aliran energi penyembuhan yang selama ini terpendam. Dalam istilah modern, ritme ini adalah pola stimulasi yang mengaktifkan respons saraf vagus secara bertahap, stabil, dan mendalam. Ritme nafas 4 pintu dimulai dengan sebuah pola sederhana tetapi sangat terukur. Tarikan napas perlahan selama hitungan tertentu membuka gerbang dada. Penahanan napas pendek membawa aliran energi turun menuju gerbang perut. Hembusan napas panjang membersihkan jalur melalui tenggorokan. Dan diam setelah menghembus mengaktifkan gerbang tulang belakang. Siklus ini berulang, menciptakan gelombang ritmis yang menggetarkan tubuh dari pusat hingga ke pinggiran. Mengapa pola ini begitu kuat? Karena tubuh manusia adalah mesin yang membaca ritme. Jantung berdetak dengan ritme. Gelombang otak mengikuti ritme. Bahkan sistem pencernaan bergerak dalam ritme. Ketika napas diberi ritme yang konsisten, keempat pintu menerima sinyal yang sama. Seperti 4 penjaga kuno yang diberi perintah dalam bahasa yang mereka pahami. Mari kita menelusuri mekanismenya. Saat napas masuk perlahan, gerbang dada terbuka. Proses ini menstimulasi reseptor tekanan paru-paru yang langsung mengirim sinyal ke saraf vagus. Pesannya sederhana tetapi kuat, aman, tenang, tidak ada ancaman. Ketika pesan ini diterima oleh otak, sistem saraf parasimpatik mulai mengambil alih. Denyut jantung melambat. Pikiran menjadi lebih jernih. Dalam tradisi kuno, fase ini dikenal sebagai membuka pintu pertama untuk membawa cahaya ke dalam tubuh.
Ketika napas ditahan sejenak, energi mulai turun menuju gerbang perut. Disinilah perubahan besar terjadi. Penahanan napas menciptakan sedikit peningkatan tekanan internal yang memicu respons sistem enterik, sistem saraf yang disebut sebagai otak kedua. Sistem ini mengirim sinyal yang menenangkan pencernaan, mengurangi kecemasan, dan memberikan rasa stabil. Para penyembuh kuno mengenali efek ini dan menggambarkannya sebagai menyentuh akar emosi manusia karena mereka tahu bahwa perut adalah tempat banyak luka batin disimpan. Ketika napas dilepaskan panjang, gerbang tenggorokan ikut terbuka. Hembusan napas yang perlahan menciptakan getaran halus di pita suara dan jaringan sekitarnya. Meskipun tampak sederhana, getaran ini adalah salah satu cara alami tubuh untuk menenangkan saraf vagus. Itulah alasan mengapa orang mendesah ketika merasa lega, mengapa suara rendah menenangkan bayi, mengapa mantra dalam meditasi bekerja. Para tabib kuno menyebut fase ini sebagai membersihkan jalan batin agar suara jiwa dapat terdengar kembali. Fase terakhir adalah diam setelah menghembuskan napas. Disinilah gerbang tulang belakang merespons. Keheningan ini menciptakan ruang internal yang berbeda dari sekadar tidak bernapas. Ia adalah keadaan di mana tubuh benar-benar pasif dan menerima. Dalam keheningan ini, jalur-jalur saraf di sepanjang tulang belakang memperoleh kesempatan untuk menstabilkan sinyal. Para penyembuh kuno menggambarkan fase ini sebagai saat ketika tubuh menyalakan lentera dalam kegelapannya sendiri, menciptakan cahaya penyembuhan yang tenang tetapi kuat. Setiap kali ritme ini diulang, keempat pintu membuka sedikit lebih lebar. Tubuh belajar membiarkan energi mengalir tanpa hambatan. Pikiran belajar mengenali batas-batas ketegangan yang selama ini dianggap normal. Dan saraf vagus belajar bagaimana membawa tubuh ke keadaan yang disebut oleh para yogi sebagai keadaan pulang. Keadaan ketika tubuh tidak lagi merasa terus dikejar oleh kehidupan. Namun yang paling menarik adalah bagaimana keempat pintu ini berinteraksi satu sama lain. Ketika gerbang dada terbuka, ia mempersiapkan jalan untuk gerbang perut. Ketika gerbang perut menjadi stabil, gerbang tenggorokan mudah terbuka. Dan ketika tiga pintu pertama terbuka, gerbang tulang belakang menjadi pintu yang menyatukan semuanya. Para tabib kuno menyebutnya sebagai penyembuhan berlapis, dan sains modern menyebutnya sebagai aktivasi parasimpatik terpadu. Dua bahasa berbeda untuk satu kebenaran yang sama. Jika keempat pintu ini bekerja serempak, tubuh memasuki mode penyembuhan mendalam yang seringkali tidak kita sadari kita miliki. Setelah memahami bagaimana empat gerbang energi bekerja dan bagaimana ritme napas dapat membangunkan saraf vagus, kini kita memasuki bagian yang paling penting. Bagian yang menentukan apakah pengetahuan ini hanya menjadi teori atau menjadi perubahan nyata dalam kehidupan. Para tabib kuno selalu menekankan satu hal. Kekuatan napas tidak terletak pada seberapa dalam seseorang memahami konsepnya, tetapi pada seberapa konsisten seseorang mempraktikannya. Teknik nafas empat pintu bukanlah latihan yang rumit. Justru kekuatannya terletak pada kesederhanaan yang terarah. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang dapat kamu lakukan kapan saja, di mana saja, untuk membuka empat gerbang energi dalam tubuh. Duduklah dengan punggung tegak tetapi rileks. Para tabib percaya bahwa tulang belakang adalah menara tempat energi naik dan turun. Jika menara ini bengkok, aliran akan terhambat. Tutup mata perlahan. Biarkan dunia luar meredup seperti lampu yang diturunkan cahayanya. Tarik napas perlahan selama 4 hitungan. Rasakan dada membuka seperti tirai yang digeser perlahan. Inilah saat kamu membuka gerbang pertama. Jangan memaksa. Biarkan dada menerima udara seperti tanah menerima embun pagi. Tahan napas selama 2 hitungan. Rasakan udara turun ke perut seperti air yang mengalir ke dasar sungai. Jika kamu memperhatikan dengan lembut, kamu akan merasakan sedikit tekanan hangat
di bagian bawah perut. Inilah gerbang kedua yang mulai bergerak. Hembuskan napas panjang selama 6 hitungan. Rasakan tenggorokan menjadi jalan bagi napas untuk keluar. Hembusan yang teratur dan halus membersihkan gerbang ketiga. Para tabib kuno menganggap fase ini sebagai pelepasan beban batin. Jika ada emosi yang muncul, biarkan saja mengalir. Setelah napas keluar seluruhnya, diam selama 2 hitungan. Jangan terburu-buru menarik napas lagi. Keheningan pendek ini adalah kunci untuk membuka gerbang keempat. Rasakan tulang belakang seperti pilar yang menegakkan tubuh, dan biarkan keheningan meresap ke dalamnya. Ulangi siklus ini antara 8-12 kali. Dalam tradisi kuno, angka-angka ini melambangkan keseimbangan antara gerakan dan ketenangan. Kamu mungkin akan merasakan tubuh lebih hangat, pikiran lebih pelan, atau emosi yang semula tegang mulai melunak. Jika itu terjadi, itu adalah tanda bahwa 4 gerbang mulai terbuka. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Jika kamu merasa pusing, perpendek hitungan. Nafas 4 pintu tidak boleh memaksa tubuh. Ini bukan latihan untuk menantang batas, tetapi untuk mengembalikan keseimbangan. Jika emosimu terasa terusik, anggap itu sebagai bagian dari proses. Gerbang perut adalah tempat banyak hal tersimpan, dan seringkali membuka pintu itu membawa apapun yang telah lama kita tekan. Lakukan latihan ini sekali atau 2 kali sehari. Pagi hari adalah waktu yang baik karena tubuh berada di antara dunia tidur dan dunia bangun. Malam hari juga ideal karena teknik ini menenangkan sistem saraf sehingga tubuh mudah memasuki waktu istirahat. Dengan rutinitas yang konsisten, tubuh akan mulai mengingat ritme ini. Saraf vagus akan menjadi lebih responsif, 4 gerbang energi akan lebih mudah terbuka, dan sedikit demi sedikit, kamu akan menyadari bahwa tubuhmu memiliki kemampuan penyembuhan yang mungkin selama ini tidak pernah kamu sadari. Pada akhirnya, teknik ini bukan sekadar latihan napas, tetapi ritual yang menghubungkan manusia dengan ruang terdalam dirinya. Dalam perjalanan ini, kita telah menelusuri sesuatu yang selama ribuan tahun disimpan oleh para tabib, para yogi, para penjaga pengetahuan kuno, yang memahami napas bukan sekadar pertukaran udara, tetapi sebagai bahasa pertama yang dipahami tubuh. Bahasa yang mampu membuka 4 gerbang energi yang menentukan keseimbangan manusia. Kita melihat bagaimana tradisi kuno dari berbagai belahan dunia menggambarkan 4 pintu sebagai jalur yang menuntun tubuh pada penyembuhan, kejernihan, dan ketenangan. Kita juga melihat bagaimana sains modern akhirnya menemukan bahwa saraf vagus bekerja persis seperti yang selama ini diyakini para penyembuh masa lampau. Ia merespons ritme, ketenangan, dan kehadiran, sama seperti yang ditanamkan dalam teknik nafas 4 pintu. Melalui pemahaman tentang gerbang dada, gerbang perut, gerbang tenggorokan, dan gerbang tulang belakang kita, mengetahui bahwa setiap pintu memiliki peran yang tidak tergantikan. Saat napas mengalir melalui 4 pintu ini dalam ritme yang teratur, tubuh memasuki keadaan selaras, pikiran menjadi lebih jernih, emosi melunak, dan energi penyembuhan mulai bangkit dari dalam. Pada akhirnya, kekuatan terbesar dari teknik ini bukan terletak pada teori tetapi pada praktik. Setiap tarikan napas adalah undangan untuk kembali pada dirimu sendiri. Setiap hembusan adalah kesempatan untuk melepaskan beban yang tidak lagi kamu perlukan. Dan setiap keheningan pendek setelah napas keluar adalah ruang kecil tempat tubuh belajar merawat dirinya dengan cara paling alami. Cobalah teknik ini. Rasakan sendiri bagaimana 4 gerbang itu membuka sedikit demi sedikit. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu membuktikan apapun. Biarkan tubuhmu memimpin perjalanan ini. Jika ada satu pesan yang ingin dibawa pulang dari video ini, itu adalah bahwa penyembuhan tidak selalu datang dari luar. Terkadang ia datang dari napas yang sudah kamu miliki sejak hari pertama hidupmu. Napas yang selama ini hanya menunggu untuk digunakan dengan kesadaran yang lebih dalam.
Dan mungkin ketika 4 pintu itu terbuka sepenuhnya, kamu tidak hanya merasakan tubuhmu lebih tenang, kamu akan merasakan dirimu kembali pulang.